Selamat datang kembali di review anime terbaru. Pada video kali ini gue akan mereview salah satu anime underrated. Anime underrated nih ya, yang sebenarnya punya potensi, tapi berasa hambar menurut gue. Sangat hambar menurut pendapat gue ya. Datang dengan judul Hyoken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu, atau dalam pelafalan Inggrisnya atau terjemahan Inggrisnya adalah Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World, yang sudah selesai tayang, penayangannya bulan Maret kemarin ya. Udah lumayan lama ya, tapi tetap aja gue bakal bahas karena gue memang nonton animenya, tapi gue belum memberikan review apa-apa tentang anime ini. Simak videonya. Anime ini diproduksi oleh studio Cloud Hearts dengan jumlah 12 episode, bersumber dari light novel yang ditulis oleh Nana Mukoshiba dan diilustrasikan oleh Riko Korie. Jujur, alasan pertama kali pada saat gue menonton anime ini ya, alasan gue tertarik menonton anime ini dari openingnya. Karena gue nonton openingnya dulu sebelum animenya, dan gue suka dengan openingnya. Mungkin ya, gue bakal reaction juga versi fullnya ya, tapi itu nanti aja. Dimana yang menampilkan sang MC bernama Rei Waito berubah warna rambut pada saat mengaktifkan mode sorcerernya. Kalian tahu lah ya modenya itu apa kalau kalian sudah nonton. Awalnya gue mengira bakalan ada potensi bakalan memiliki dua personality yang berbeda, jadi ketika dia berubah tuh dia bakal kayak orang lain gitu. Ternyata ya ekspektasi gue memang kejauhan sih. Singkatnya, anime ini tuh menceritakan tentang seorang pemuda yang merupakan sorcerer atau penyihir pedang es bernama Rei Waito, yang dikirim ke akademi agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seorang pemuda biasa, sebagai siswa biasa lah. Kenapa? Karena dia adalah korban perang. Kan tadi ada flashback-flashbacknya juga tuh. Dan pada akhirnya juga terlibat pada perang itu sendiri, sampai titik dimana dia mendapatkan kekuatan penyihir pedang esnya. Mohon maaf ya, itu berisik. Oh ya, dia mendapatkan kekuatan pedang esnya itu dari itu ya, masternya ya. Reiwa itu kehilangan banyak orang terpenting pada saat perang itu, sehingga membuat dia tuh ya bisa dibilang memiliki keadaan mental yang unstable, atau bisa dibilang tidak, pokoknya nggak stabil aja lah keadaan mentalnya, bisa berubah kapan aja. Memang dari awal belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan penyihir pedang es gitu. Ice Blade Sorcerer dia belum menguasai benar-benar, terutama lagi mental yang sedang terpuruk atau bisa dibilang lagi nggak stabil. Jadi ya ini berpengaruh juga gitu. Gue langsung ke intinya aja ya. Untuk inti dari review ini, jadi anime ini sebenarnya punya konsep yang sangat bagus. Tapi sayangnya adaptasi animenya tuh berasa dibilang kurang, atau mungkin kalau kasarnya jelek, buruk lah. Ini adaptasi terburuk. Sekali lagi ini hanya berdasarkan pendapat pribadi dari gue sebagai penikmat anime tentunya. Harusnya para audiens sudah pada sadar lah ya, apa sih kekurangan terbesar dari anime ini. Memang dari awal juga kerasa gitu ya, selain plotnya yang agak gimana gitu, yang udah pasti ya animasinya. Gue sangat paham kalau ini tuh animasi atau CGI juga termasuk biasa aja dan ke arah jelek menurut gue juga paham ini studionya tuh bukan MAPPA ataupun Ufotable yang CGI-nya tuh bisa gila-gilaan. Gue paham ini cuma anime biasa, bukan anime sebesar Demon Slayer, Jujutsu Kaisen dan segala macamnya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau gue juga merasa terganggu dengan animasinya yang bisa dibilang beberapa scene animasinya aneh, dan harusnya nggak perlu ditambahin lah ya. Kalau memang nggak niat bikin begitu ya udah bikin biasa aja gitu. Kenapa harus maksa pakai CGI kupu-kupu gitu? Kenapa harus maksa kayak begitu? Mending nggak usah aja sekalian. Walaupun memang gue yakin di light novelnya ada, cuman kalau nggak bisa divisualisasikan ya diganti dengan yang lain lah. Satu-satunya hal yang bisa gue apresiasi dan suka dari anime ini tidak lain tidak bukan adalah Rei Waito itu sendiri, terutama flashbacknya ya ketika dia masih perang. Bisa dibilang gue ya sangat tertarik, dan menurut gue itu mungkin satu-satunya paling bagus dari anime itu ya, cuman itu bagian terbaik dari anime ini adalah flashbacknya ketika Rei Waito di zaman perang, karena alurnya itu lebih jelas. Itu flashback, dan itu juga menceritakan bagaimana Rei Waito menjadi penyihir pedang es. Ya, bagian itu aja sih yang terbaik dari anime ini. Sisanya sampah kalau menurut gue. Mohon maaf, ini pendapat gue. Nggak sampah juga sih, ya buruk aja lah ya. Kalau sampah kayaknya terlalu rendah banget.
sangat terlihat dan berasa. Banyaknya bagian light novel yang di cut dan di skip. Kalian pasti berasa juga ya, tiba-tiba lompat-lompat sana lompat sini ya ceritanya berasa ngeres tanpa arah yang jelas. Penggambaran setiap karakter juga berasa sangat kurang menurut gue, malah beberapa ada yang berlebihan gitu dan berasa ke arah cringe gitu. Jadi gimana ya, kita mau menyukai karakter ini bisa, tapi dengan tanda kutip ya sifatnya begini begitu. Karakter villainnya macam-macam sih. Ada villain kayak teman sekolah atau apa ya, standar lah ya. Kalau misalnya akademi pasti selalu ada haters di sana yang membenci karakter utama ya. Itu sih bagus sih sebenarnya, cuman tetap aja penggambarannya itu berlebihan menurut gua. Kok sampai sebencinya itu sama main karakter yang cuman karena beda kasta ya, lagi-lagi beda kasta, sama kayak Demon King Academy. Masalah di anime ini, di anime Academy selalu permasalahan beda kasta. Satu-satunya hal terakhir yang bikin gue tertarik sama anime ini tidak lain dan tidak bukan adalah konsep dari 7 penyihir itu sendiri. Ya, 7 penyihir itu sendiri yang eksis di anime ini ya. Kan ada 7 tuh yang memiliki kekuatan ability yang berbeda-beda. Ada beberapa yang udah ditis ya, walaupun belum benar-benar kelihatan, tapi ada beberapa karakter yang udah ditis mengenai kemampuan mereka ya. Sorcerer ini, penyihir-penyihir ini, keberadaannya memang harusnya punya lebih impact lebih besar ya untuk ceritanya ketimbang kehidupan sekolah nyari yang membosankan ya. Menurut gue malah lebih tertarik sama keberadaan 7 sorcerer ini kan, termasuk Requito ya. Jadi apa sih tujuan mereka tuh ada di sini tuh buat apa, dan kenapa mereka tuh disebut 7 sorcerer, itu juga belum dijelaskan secara jelas kan. Yang kita tahu ada 7 orang dengan ability hebat, dah itu aja. Ngomongin soal ending anime episode 2 sampai salah ngomong, mohon maaf ya. Ngomongin soal ending anime episode 12 ini ya. Jadi anime ini kan cuma punya 12 episode. Di endingnya tuh berasa WTF moment. Banyak hal aneh, plot hole, animasi sangat jelek, fightnya pun di cut ya. Itu kelihatan banget di cutnya jelek itu cutnya sih. Actionnya kurang, bahkan berasa nggak perlu aja ada adegan-adegan yang nggak penting tuh banyak. Sampai dibuat seperti itu pun berlebihan juga banyak gitu. Apalagi villainnya di episode 12 ini, aduh, villain sok ganteng yang gue nggak ngerti kenapa villain seperti itu ada sih, nggak ada backstory yang jelas. Tiba-tiba ngamuk-ngamuk nggak jelas, aduh, itu parah sih. Berasa kayak tong gak ada isinya, udah gitu doang gitu. Sekian aja ya, gue agak enak juga sih karena berasa kayak roasting ini ya, pokoknya sekian aja lah ya, berasa kayak roasting anime gue, bener. Tapi tetap aja apa yang gue sampaikan merupakan pandangan gue sebagai pribadi sebagai penikmat anime biasa. Jadi terlepas dari aspek-aspek tadi, kalau mau dikasih rating ini anime, mungkin gue bisa kasih 5 atau 6/10 lah, 6/10 lah ya. Lebih cocok buat dinikmatin ala kadarnya aja ya, dan jangan berekspektasi apa-apa. Kalau berekspektasi ini orang kayak Anos gitu ngelempar pedang es ke musuh, enggak. Pedangnya tuh cuma pedang normal doang, dan beberapa menit kemudian dia kesakitan. Jadi dia bukan karakter yang benar-benar OP sebenarnya. Karakter standar yang kekuatan itu sama kayak orang lain. Jadi ya sebenarnya bagus aja, cuman ceritanya aduh. Oke, gue sudahi aja video kali ini ya. Untuk reviewnya, stay safe dimanapun kalian berada. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.